warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita masih diperkenankan Allah bertemu dan bermuajah. Semoga apa yang akan kami sampaikan akan menjadikan satu peringatan terhadap hati kita. Mudah-mudahan segala puji bagi Allah semata yang harus kita dengungkan. Alhamdulillah untuk surah ini akan membahas tentang masalah bagaimana kondisi hati untuk menemui Allah itu sendiri. Temuilah hidup pada diri Anda sendiri dalam ketika saat dirimu melakukan zikir kepada Allah. Sebab ketika saat manusia, Allah dawuh, ketika hatinya dalam keadaan buta terhadap Allah, secara otomatis ketika saat dirinya meninggalkan dunia ini, dia akan mengalami satu kebutaan, kegelapan, sehingga dia di dalam alam barzah sampai hari akhir datangnya hari kiamat yaumus sa'ah, dia pun dalam keadaan buta. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih sesat. Bapak Ibu, untuk menyiasati zaman yang pasti akan datang tersebut, arah dan motivasi saya, temuilah hidup yang ada pada dirimu sebelum kau meninggal dunia. Tentang masalah menemui hidup pada diri kita masing-masing, kami sudah sering memberikan satu penjelasan di dalam bab zikir atau bab zuhud atau bab sholat. Di situ kami katakan kunci bisanya saudara untuk menemui hidup pada diri Anda masing-masing adalah kau harus memegang zikir sirrul asrar, atau sering kami sebut sebagai zikir yang nomor 3.
Di dalam zikir sirul asror di situ ada 3 pintu, 3 tahap. Satu adalah syu'arul basyirah, atau boleh kami sebut sebagai merasakan. Artinya di dalam hatimu ada satu keimanan atau perasaan. Yang perasaan atau keimanan ini tentunya harus dibuktikan dengan cara Anda meditasi atau melakukan uzlah, atau bisa disebut sebagai kholwat ataupun zuhud atau meditasi. Dalam meditasi tahapan pintu yang pertama, cukup hatimu proses pelepasan dari semua kotoran-kotoran hati. Proses di mana Anda akan menjalankan satu zona pemfanaan kotoran hati. Bapak Ibu, Anda akan mengalami satu proses di mana Anda harus melepaskan semua perkara-perkara selain Allah yang disebut sebagai syahwatud dunya. Itu yang ada pada diri kita. Proses demi proses pensucian itu terjadi. Kita akan dimasukkan pintu yang kedua, yaitu ainul basirah. Pintu di mana dalam hatimu telah kefanaan selain daripada Allah. Akhirnya hiduplah yang tampil, yang mendominasi di dalam hatimu. Ketika saat ainul basirah itu sudah Anda alami, maka di dalam hatimu sudah tidak ada gambar-gambar atau perkara-perkara selain daripada Allah itu sendiri. Secara otomatis Anda akan mengalami satu proses di mana dalam diri Anda dimasukkan di dalam surat At-Toha ayat 14. Itulah pintu yang nomor 3, yaitu hakul basirah, di mana hatimu sudah tidak akan ada satu pengakuan atas diri makhluk tersebut. Yang berlaku hanyalah keakuan Allah yang selalu mendominasi di segala hal, sikon apapun. Ini keadaan hati yang sudah kami sebut sebagai bertemu. Bertemu terhadap Allah, bukannya si roh itu bisa bertemu Allah, tidak. Bertemu terhadap Allah yang kami maksud adalah setelah kefanaan dalam hatimu perkara-perkara selain Allah. Itulah yang dimaksud zona ahad, zona musyahadah.
Jadi jangan sampai Anda salah paham. Yang dimaksud ahad, Esa itu bukan sirroh bisa tunggal terhadap Allah, bukan. Sirroh ini mengalami satu kefanaan. Jadi la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Perkara yang melihat, perkara yang dilihat, mata yang untuk melihat, semuanya itu sudah tiada. Yang ada sesuatu yang tidak bisa diarani atau digambarkan dan lain sebagainya. Bisanya diam. Untuk menemui hidup pada dirimu, sering-seringlah dirimu melakukan baik zuhud secara umum, khususnya zuhud secara khusus. Zuhud secara khusus itu khusus untuk menemui hidup pada dirimu. Zuhud secara umum, hatimu menemui hidup di dalam segenap alam. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Olehnya Anda bisa melakukan perkara-perkara yang kami sebut sebagai zuhud secara umum ataupun khusus. Kuncinya ada di sirrul asror. Sekali lagi, bisanya saudara bertemu hidup pada dirimu atau pada seluruh alam, kau harus memegang zikir sirrul asror. Karena ini kunci untuk bisa masuk di dalam makom musyahadah atau makom kelanggengan, atau boleh saya katakan di zona ahad, zona ketunggalan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang telah disabdakan Allah di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Syarat untuk bisa menemui Allah di situ adalah fal ya'mal amalan sholihan. Itu yang pertama. Berbuatlah hatimu dengan perilaku yang sholihan, perilaku yang baik. Perilaku yang baik itu adalah yakfur bitawud wa yu'min billah. Hatimu harus berbuat meninggalkan, memfanakan, menafikan perkara selain Allah, wa yu'min billah, dan hatimu berbuat menghadap terhadapnya. Ini yang kami maksud fal ya'mal amalan soleh. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Ketika proses sirrul asror yang kau pegang kuncinya itu, lekaslah dalam hatimu melepaskan keakuan hamba. Hatimu harus lekas melepas keakuan hamba yang melakukannya. Dan hatimu pasti akan muncul satu penetapan bahwasanya peran yang terjadi pada dirimu itu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, mungkin ini apa yang bisa kami sampaikan
terkait lekaslah menemui hidup pada dirimu sebelum kau dijemput satu kematian. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.